Makanya kadang-kadang kalau ada yang pernah lihat mungkin pakai tiang tinggi, ya tiang tinggi itu kan supaya kelihatan. Ya. Kalau nggak ada tiang tinggi tuh bisa aja tuh ya kalian mungkin udah pernah nggak ngelihat dump truck DT bannya itu segede mobil, segede mobil biasa. Ya. Saking bahayanya itu kalau misalnya nggak pakai apa ya, ada tiang, ada tanda di mobil kecil pengawas ataupun yang patrolinya, itu bisa kelindes ya, bisa kena itu kalau nggak hati-hati. Ya itu secara umum ya itu mungkin yang agak ekstrim ya, tapi kalau secara ini ya kita bisa identifikasi ya ya kalau ini ya tadi longsoran mungkin, kemudian yang tadi kecelakaan-kecelakaan yang seperti itu. Ya, analisis risiko secara umum nih, maksudnya secara umum tuh ya tadi di tahapan ini apa-apa aja. Nanti bisa kita lanjut dengan inspeksi lapangan dan kemudian penggunaan checklist ya. Checklistnya kita dari tadi risiko oh ini ya udah di apa ya di sini apa aja gitu. Ya, artinya apa? Ini supaya bisa menemukan bahaya yang mungkin tidak terlihat dengan jelas ya. Jadi detail gitu. Ya contohnya, ini contoh-contohnya jatuhnya material, ledakan gas, kecelakaan alat berat tadi yang saya bilang. Kemudian contoh ini membantu meneruskan langkah dengan cepat. Jadi kalau misalnya ya kita bisa studi kasus dengan apapun ya. Mungkin sekarang bisa kita searching gampang nyari berita-berita tentang kecelakaan tambang ya. Ya itu bisa jadi patokan kita. Oh bisa, oh ini bisa terjadi. Kalau misalnya di tambang bawah tanah, misalnya biasanya itu runtuh rubuh atau ledakan gas metana misalnya kalau di bawah tanah. Tapi kalau di terbuka ya tadi lah bisa jadi uh, kecelakaan tadi ya alat berat tadi ya yang bisa antara alat sama alat bisa kena dan sebagainya. Atau misalnya uh, lagi bersihin lumpur ya operatornya mungkin nggak pas malah alatnya itu masuk ke lumpurnya tadi dan itu pasti bakal lebih susah. Dan kecelakaan bahaya-bahaya lain lah ya itu bisa didiskusikan dan bisa kita studi kasus dengan perusahaan-perusahaan lain seperti itu ya. Nah penilaian risikonya, oke ada beberapa poin juga. Ya proses penilaiannya kita ya itu tadi melibatkan langkah sistematis ya dari identifikasinya yaitu pengumpulan data, identifikasi bahayanya ya sebenarnya ini saling berhubungan selalu ya. Penentuan dampak serta popularitas terjadinya risiko ya. Kemudian kriterianya seperti tingkat parahnya, frekuensi terjadi, serta kemampuan kontrol ya. Itu kita masukin semua ya. Kalau kalian bisa masukin semua kriteria yang ya ada yang lebih bagus. Jadi lebih detail, lebih bagus lagi untuk memperkirakan ya. Terus bisa juga mengklasifikasikan risiko dengan prioritasnya. Prioritas itu maksudnya ya mana yang paling harus kita jaga dari awal, paling mana yang kita harus perlihat. Ya. Kemudian alatnya ya bisa jadi bentuk software ya, di software kita bisa masukin analisisnya, matriksnya dalam bentuk tabel ya bisa di software juga ataupun manual. Alat pengukuran bahayanya ya mungkin seperti pengecekan kadar air, kalau air bukan enggak ya, mungkin alat pengukuran bahaya itu mungkin lebih ke arah mungkin mengukur ketegangan di tebing ya bahaya nggak dia udah mulai roboh kah apa gimana ya jadi macam-macam lah ya yang penting alat itu bisa ngebantu. Nah ini salah satu contoh matrik penilaian resikonya. Jadi di sini ada peluang kejadian, ada namanya konsekuensinya ya. Jadi peluang kejadiannya itu ada yang almost certain yang mungkin bakal terjadi ya, tapi konsekuensinya bisa aja dia insignifikan ya, tidak terlalu lah. Makanya itu bisa jadi di signifikan risk ya. Perlu di perhatian manajemen senior ya, senior ataupun manajemen tinggi perlu merhatiin karena ini kayak almost certain ya. Ya untuk contohnya apa ya kalau contoh untuk almost certain tuh yang bakal kita hindarin mungkin kecelakaan saya juga nggak kebayang lagi. Ya, artinya apa? Jadi mungkin nanti kalian bisa
mendapatkan dari studi kasus kalian ya, kira-kira oh mungkin likely, possible, unlikely, rare ya. Rare itu nggak ya, kecil banget kemungkinannya. Makanya pas dia kalau jadi insignifikan, yang tidak apa namanya, tidak pernah terlalu pengaruh, itu jadi low risk, jadi apa namanya, yang nggak perlulah diperhatikan yang gimana-gimana karena bisa dikelola menuju sehari-hari. Ya, jadi ini ya kira-kira model matriks penilaian risikonya itu bisa kayak gini model tabelnya. Jadi kalian bisa perkirakan, oh kalau misalnya possible ini ada mungkin, tapi dia tadi katastrofik bisa menyebabkan kecelakaan ya. Ya. Kalau misalnya secara ininya sih yang tadi misalnya tadi antara dump truck sama tadi bulldozer gitu ya misalnya, ataupun alat berat dengan alat angkut, alat berat bukan alat berat ya, alat bulldozer itu lebih ke arah alat berat yang bukan muat juga sih, itu kebanyakan lebih merapikan ya. Ya, anggaplah bulldozer sama alat angkut ya, DT. Nah, itu kalau misalnya kena ya paling itu sebenarnya dia almost certain itu enggak ya, karena kecil kemungkinannya ya. Masuknya mungkin ke arah unlikely ya, karena itu kayak biasa lah kadang kelalaian yang mana, dan itu bisa major kemungkinannya tuh gede ya, atau malah bisa katastrofik ya, bisa tadi sampai merenggut nyawa kalau nggak lebih hati-hati ya. Nah, sehingga itu masuknya ya itu tadi bisa masuk ke signifikan atau misal malah ke high ya, yang benar-benar bahaya gitu, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya peluang misal ledakan gas ya, mungkin dia unlikely. Kemudian di situ mungkin kecelakaannya ya kalau paling moderate ya, jadi maksudnya di moderate risk atau di M ya, seperti itu ya. Jadi salah satunya penilaian risiko yang seperti ini, ataupun kalian buat tabel sendiri juga yang kayak oh langsung aja oh ini risikonya ini dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, ini masuk ke pengendaliannya ya. Jadi ya untuk mengurangi eliminasi bahaya yang teridentifikasi tadi, kayak gimana ya ininya mencakupnya bisa seperti penggantian bahan berbahaya dengan alternatif yang lebih aman dan pengembangan prosedur kerja yang aman, seperti itu. Kemudian jenis-jenisnya ya, bisa di pengendalian administratif ya, mungkin uh, stok barang ataupun juga ini penjadwalan kegiatan ya. Kalau lebih bagus, lebih rapi, ya insya Allah mungkin dan ya shift-shiftan yang menjaga, selalu ada yang ngawasin, ya itu pasti bakal lebih aman gitu ya dibandingkan tidak ada yang ngawasin ya, atau mungkin pengawasannya biarin nggak ada yang ngawasin, nah kan bahaya ya kalau tidak ada pengawasan. Pengendalian teknik ya mungkin dalam lapangannya ya secara teknis, pengendalian pribadi ya mungkin kepada operator, kepada siap-siap yang berpengaruh di situ. Ya, intinya apa? Kita mengurangi resikonya dengan pengendalian ini. Ya, setelah itu ya itu ada namanya evaluasi juga. Ya, evaluasi ini memastikan bahwa langkah-langkah tadi memberikan hasil yang diinginkan ya, melibatkan pemantauan, menjawab kembali strategi yang diterapkan serta melakukan perbaikan berkelanjutan. Artinya apa ya, kita kalau sudah coba mengendalikan tadi ya risikonya, kira-kira oh efektif nggak nih kalau setelah dilakukan. Kalau tidak ada kejadian sama sekali ya berarti efektif ya. Kalau masih ada ya mungkin kelalaian dikit ya berarti harus diperbaiki. Seperti itu. Oke, nah kita masuk ke poin selanjutnya yaitu 92.2 itu pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ya. K3 ya, K3 pertambangan ya, keselamatan dan kesehatan kerja.
Ya, pentingnya pengelolaan ke K3 ini ya jelas ini semua nggak cuma di pertambangan doang, tapi di perusahaan lain, apalagi perusahaan yang dikerja di lapangan ya, ataupun bahayanya tingkat bahaya tinggi ya, bisa ditambang, kalau di perminyakan juga bisa, mungkin di pabrik juga ada ya yang dengan mesin-mesin ya, mesin-mesin berat ya, industri pabrik-pabrik ataupun yang pembangkit listrik ataupun juga di smelter juga bisa. Ya artinya apa? Ya ini di mana-mana ya. Sebenarnya di perusahaan biasa pun pasti ada juga ya K3-nya ya. Ya gimana mungkin yang kalau keselamatan mungkin lebih kayak menghindari dari kecelakaan ya. Kalau kesehatan ini ya bisa menghindari dari mungkin hal-hal yang beracun ya, misal gas yang beracun, ataupun kesehatan ini bisa juga ke psikis ya, bisa juga ke kesehatan mental ya, nggak cuma jiwa ya. Artinya apa? Penting sekali ya untuk pengelolaan K3 di dimanapun sebenarnya ya, baik kita makanya di kampus pun ada juga kan K3-nya kan, untuk menghindari hal-hal yang misalnya ya mungkin kalau di sini mungkin ya paling kecelakaan, ataupun mungkin ada ya mungkin kecelakaannya nggak terlalu ya, mungkin lebih banyak ke personal, mungkin ya ada yang eh, apa sih namanya, ya mungkin ada yang eh, pas lagi agak stres ya mungkin ya agak kurang apa gitu, rusak dikit-dikit ya, artinya apa, eh, ya itu masalah inilah ya, bisa ke apa namanya, pribadi sendiri. Nah, kalau di pertambangan yang resikonya gede ya, kita main pakai alat berat, di tebing-tebing kita main tebing-tebing juga yang rawan longsor, kemudian juga banyak hal lah ya, dengan tanah-tanah timbunan yang bisa bikin, ya selain longsor juga bisa bikin apa sih namanya, jalan jadi lembek ya, bisa kalau misalnya kalau mau kendaraan lewat bisa bahaya gitu kan ya, kalau nggak nggak di apa sih namanya, diperlakukan dengan seharusnya ya, dengan benar ya. Ya. Ya, jadi di sini prosedurnya bisa dengan keselamatan yang ketat, pelatihan dan pemantauan ya, dengan pengelolaan baik, risiko kecelakaan dapat diminimalkan. Ya, untuknya intinya adalah meminimalisir ya, meminimalkan ya, mengecilkan kemungkinan tersebut. Nah, kebijakannya ini harus mencakup ya pedoman jelas ya tentang jawab individu, prosedur darurat, cara-cara untuk melaporkan insiden ya. Kebijakan ini juga seharusnya diperbarui secara berkala untuk menciptakan perubahan dan peraturan yang terbaik ya. Ya secara berkala artinya apa? Bisa diterap. Oh ini aman nih. Ya maksudnya mungkin, ataupun perbaharuan, atau ada misalnya oh sebelumnya kita nggak pernah nge-handle hal ini, oh berarti sekarang kita bisa tambahin ini, bisa dimasukin di standar operasional, SOP-nya harus kayak gini supaya lebih aman lagi ya, seperti itu ya. Kebijakan itu dari pimpinan lah ya kan, setelah melihat mungkin atau masukan dari mungkin kalau di ininya frontman-nya, ataupun mungkin ya frontman pasti ambil dari operator, dari pengawas di apa namanya, di pengawas lapangan langsungnya ya. Jadi ya itu data masuk, oh mungkin buatlah kebijakan. Nah, dia harus kalau alat safety harus dari awal kan. Ya, mungkin aja tambahan apa gitu, jam jam istirahat ya mungkin ditambahin atau dikurangin, ataupun tidak boleh ada yang merokok dan lain-lain seperti itu ya. Ya itu kebijakannya ya, ya tergantung juga dengan kondisi. Nah, pengelolaannya ya, prosedur keselamatan tadi dirancang untuk mengurangi resiko kecelakaan ya tambangan. Nah, biasanya udah tercampur di SOP ya. SOP itu standar operasional prosedur ya. Ini biasanya pasti selalu ada di perusahaan juga. Yang mana itu biasanya angkut, oh untuk operasional tuh kayak gimana langkah-langkahnya, jam masuk, jam pulang,
kemudian kalau ada apa-apa hubungi yang mana, kalau kita mau ngelapor lewat mana, dan sebagainya macamnya ya. Itu udah ada termasuk semua ya, dan termasuk juga tadi prosedur keselamatan kerja ya. Nggak cuma hal-hal administrasi ataupun hal-hal ketentuan kerja gitu ya, tapi juga ada prosedur keselamatannya di dalam situ. Ya, ya mencakup langkah-langkah yang harus diikutin, termasuk penggunaan alat pelindung APD dan tindakan darurat yang dilakukan dalam situasi bahaya. Ya misalnya kalau misalnya ada kebakaran, ya, kalau ada APAR di sedekatnya ya untuk pemadam api bisa langsung digunakan dan sebagai macamnya ya. Ya. Kemudian ya pelatihan sama kerja juga ya biasanya itu coba dilihat. Oke. Pelatihan kesamaan kerja ini memastikan semua kerja berisiko yang ada ya. Program itu teori, praktik, sampai informasi dan bahaya spesifik ya. Sebenarnya ini kalau untuk pelatihan kesamaan kerja memang harusnya semua ya, tapi kalau untuk perusahaan ini harusnya udah ada ya. Jadi kayak macam seminar juga lah ya diperlihatkan ya. Kalau misalnya kita di mungkin yang udah pernah studium general yang di GKU 2 dan lain-lain kan kadang diperlihatkan kan bukan standar ininya ya. Yang penanganan misalnya saat gempa ataupun saat apa namanya saat gempa ataupun saat kebakaran ya. Kalau misalnya gedung GK2 kan dikasih kita biasanya di awal videonya kan, video kayak gimana kita harus lewat tangga, harus nggak boleh lewat lift, kemudian ke titik kumpul, kalau tidak ada sama sekali kita harus apa, itu kan sebenarnya termasuk di SOP kan. Nah itu tuh kalau misalnya di karyawan ini pelatihan tuh bisa aja di situ, bisa aja mungkin saat kondisi ini kita harus ngapain dan ngapain dilatih lah, dikasih teori-teorinya. Kalau sempat, kalau bagus ya dikasih secara praktikumnya, prakteknya sekali oh pas ini langsung digerakkan dan lain-lainnya. Ya, seperti itu ya tentang bahayanya dan lain-lain. Dan biasanya itu ya maksudnya wajib lah ya, wajib untuk karyawan itu tahu hal itu ya. Kalau secara ideal memang semua perusahaan harusnya ini ya walaupun ya seperti saya bilang kemarin ada perusahaan-perusahaan ya yang ini ya semoga kalau kalian misalnya nanti masuk ke dalam perusahaannya tersebut yang kurang ya bisa kalian rekomendasikan ya pelatihan ini. Artinya apa? Untuk mengurangin lah ya. Kalau mengurangi kebingungan. Oh, kalau tiba-tiba ada ini kejadian di sini, ada yang kebakaran, nah, terus alat aparnya yang untuk penyemprot gas untuk membuat ini nggak ada, kayak gimana caranya ya? Biasanya kayak gitu itu ya. Kadang kan kalau ada alat berat, biasanya dekat situ suruh gerak, ambil tanah, tutup. Ya misalnya kalau apinya masih di luar, maksudnya bisa di handle kayak gitu ya. Kalau nggak ada, kalau nggak bisa di sekitar situ ada air ya, mesin yang ini bisa pakai alat berat, diambil pakai bucketnya, bisa untuk disiram. Itu bisa juga seperti itu ya. Maksudnya dengan pelatihan yang khusus ya ada informasi yang didapat ya, untuk kondisi ini kayak gini, kondisi ini ya. Jadi lebih baik ya. Nah selanjutnya setelah kita ya ada pelatihan juga penting ada namanya pengawasan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan diikuti dan mengidentifikasi potensi bahaya yang mungkin dilewatkan. Ini inspektur keselamatan tanggung jawab untuk melakukan audit dan memberikan perbaikan kepada manajemen. Ya, jadi harus ada yang namanya inspektur keselamatan ya kalau di ini nanti masuk ke organisasi juga sih sebenarnya apa aja yang perlu ada inspekturnya untuk melihat kondisi lapangannya ya. Nah biasanya ada namanya bukan apa ya namanya lupa juga. Jadi pagi-pagi itu biasanya sebelum mulai ya, setiap mulai itu ada namanya 5 menit, 5 minutes, apa ya, pokoknya ada. Kalau kalian mungkin sering lihat ini deh, satpam ya atau satpam yang pagi-pagi yang dekat gerbang ya, mungkin kalian udah sering lihat tuh sekitar jam 7 ya, sekitar jam 7 sampai jam 30 kan, itu kayak ya itu tadi memberikan arahan ya untuk mengingatkan terus itu, mengingatkan setiap pagi apa aja yang harus diperhatikan ya.
saya lupa lagi nama ininya ya, nama obrolan paginya itulah. Pokoknya itu biasanya di nggak cuma ya kalau di sini mungkin untuk satpam ya, tapi kalau untuk di lapangan itu biasanya juga ada tuh pagi-pagi ya sebelum mulai kerja ada ya tadi ada pengarahan dulu mungkin dari frontman dari pengawas utama ataupun ya yang bisa lah memberikan pengarahan untuk selalu menjaga keamanan ya. Kalau misalnya mungkin kalau ditambang itu ngecek udah pakai safety semua atau belum ya, sudah lengkap semua enggak, kehadirannya siapa yang belum hadir dan lain ya. Seperti itu. Jadi ada namanya yang kayak obrolan pagi itu. Kalau kalian lihat ya contoh salah satu yang sering kelihatan ya itu tadi ya. Seperti yang dilakukan ITERA ya dengan satpamnya pagi-pagi jam 7 sampai jam 7.30 itu kan dikumpulin, diberikan arahan ya. Dan setiap pagi kuliah selalu kelihatan. Dan itu berlaku ya di perusahaan juga. Nah, oke. Itu keselamatan ya. Nah, kita masuk ke pengelolaan kesehatan kerja. Ya, jadi kalau untuk kesehatan kerja ini lebih ke arah mungkin kesehatan fisik ya. Jadi kesejahteraan penyediaan layanan kesehatan, pelatihan, promosi gaya hidup sehat ya. Artinya apa? Kalau di lapangan itu kan biasanya artinya makanannya sudah dijaga, tempat tinggal sudah dijaga sehingga posisi itu nyaman lah istilahnya, tidak membuat kita jadi nggak betah gitu. Ya, kayak bagusnya ada pemeriksaan kesehatan berkala, pencegahan penyakit, ya seperti itu. Dan mental juga, mental pekerja di lingkungan pertambangan. Ya tadi saya bilang masalah psikis, masalah jiwa juga perlu diperhatikan di kesehatan ini ya, nggak cuma fisik aja. Nah pemantauan biasanya ya kita identifikasi masalahnya apa aja, kalian masukin, termasuk pengukuran parameter kesehatan, tekanan darah ya kalau misalnya ada indikasi lah, oh ini kok lemas banget dan lain-lain ya perlu diperhatikan. Ya mana tahu kita ada di kondisi-kondisi yang dia misal terlalu dekat dengan misalnya di batu bara. Yang paling bahaya itu kan kadang kita terhirup debu-debu batu bara ya, dan kalau apalagi yang dekat banget dengan mungkin jalannya, jalan angkutnya ataupun di stockpile ya, ataupun yang ceker untuk menghitung bucket ya di pitnya ya. Ya itu kan kadang-kadang kalau terlalu dekat kan bisa dan tanpa masker ya, apalagi ya harusnya kita udah di SOP udah pakai masker ya, tapi mungkin ada yang menganggap itu nggak penting ya, makanya itu tadi perlu SOP itu pengawasan tuh harus diperhatikan pakai masker ya. Ya kalau misalnya ada yang tidak seperti itu ya maksudnya ada cenderungan ya walaupun udah masker dan lain masih terkena dampak ya itu salah satu efek ya misalnya debu batubara bisa masuk ke jantung dan lain akhirnya ya nggak debu batubara juga ya bisa debu-debu yang lain yang sehingga membuat sesak nafas dan lain-lain ya. Makanya pentingnya tadi pemantauan ini kalau misalnya dia apa sih namanya oh ini terlalu sering kena debu dan lain-lain, oh kemungkinan harus dicek ya semoga supaya tidak ini. Bahayanya apa kalau ada apa-apa tiba-tiba sakit ataupun tiba-tiba kena penyakit yang kritis itu bisa jadi indikasi oh di tambang itu nggak aman ya. Maksudnya ada ini walaupun nggak jadi patokan resmi, patokan pasti ya karena mungkin aja dia memang ada penyakit bawaan. Nah itu bisa jadi pertimbangan. Tapi kan secara orang awam melihat kalau misalnya orang tahu oh ini dia sakit terus sakit-sakitan lah istilahnya sakit-sakitan setelah kerja di tambang itu berarti kan kalau kita kerja di situ ataupun orang yang kerja itu bahaya gitu kan walaupun itu nggak tidak mendefinisikan beneran bahwa di situ bahaya gitu kan tapi secara awam orang lihat oh bahaya gitu kan. Makanya perlu banget ya pemantauan kesehatan. Nah, penanganannya ya juga perlu ya, mulai identifikasi, lihat apa aja penyakitnya, cederanya apa ya. Makanya perlu disiapkan ya minimal ya kotak balik ketiga ataupun kliniknya lah ataupun ada tempat
Kalau ada apa-apa, luka dan lain-lain bisa ke situ. Ya, termasuk juga pohon rehabilitasi pemulihan ya. Memang nggak bakal semuanya bakal selengkap ini, tapi minimal adalah tempat-tempat ya atau P3 ataupun apa sih namanya posisi di mana bukan posisi sih fasilitas ya walaupun nggak sampai sebagus dokter ataupun puskesmas lain, setidaknya ada kliniknya lah, tempat bisa di situ ada dokter ataupun perawat yang bisa menangani kalau ada suatu kejadian yang tidak kita inginkan seperti itu. Nah, kemudian pengelola lingkungan, ya ini berhubungan dengan lingkungan sebelumnya juga ya. Pertambangan meliputi dampak yang ditimbulkan otomatis pertambangan terhadap flora, fauna, kualitas tanah serta air ya. Ya, intinya apa tidak merusak lingkungan ya. Sebenarnya ini berhubungan dengan sebelumnya, tapi bisa masuk kecil ya. Kalau limbah dan polusi kayak gimana ya sebenarnya masuk juga di SOP-nya, menghindari ya, kesehatan lingkungan dan masyarakat secara aman, membuang limbah secara aman ya, perlindungan lingkungan dalam pertambangan ya. Nah, memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak merusak ekosistem. Enggak, ini sebenarnya bukan merusak ya, mengurangi lah ya. Kita pasti biasanya merusak, tapi mungkin kalau secara keseluruhan ya pasti ada mengganggu lah lebih tepatnya, tidak merusak banget. Tapi kalau kita secara masif sih pasti bakal merusak ya, tapi bakal kita kurangi lagi di apa namanya di reklamasinya, di revegetasinya dan juga pasca tambangnya. Yang mengurangi lah itu. Nah, lanjut ke poin 9224 yaitu tentang sistem manajemen keselamatan tambangan SMKP ya. Sistem manajemen ini kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa praktek keselamatan lingkungan tambangan dilakukan dengan efisien ya. Jadi sistem manajemen ini ya tadi lah sebenarnya agak mirip juga dengan SOP-nya ya. Standar operasional prosedurnya ya, kebijakan keselamatan, prosedur operasional ya masuk ya, operasional SOP, pelatihan, memantau ya sebenarnya hal-hal yang tadi ya itu tadi kita buat yang lebih detailnya lagi ya. Kemudian poin selanjutnya adalah pengelolaan keselamatan operasi pertambangan ya, ini keselamatan operasinya sekarang. Kalau tadi kan pengelolaan keselamatan kerja ya, ini operasi pertambangan. Keselamatan operasi itu melindungi pekerja, lingkungan, risiko terkait dengan kegiatan pertambangan ya. Jadi ini lebih ke arah dengan pertambangan ya, mungkin lebih banyak ke alat beratnya ya, ataupun alat-alat yang berhubungan dengan tambangnya. Ya sama ya, penggunaan APD, sama penegakan aturan ya untuk prosedurnya. Kemudian selanjutnya ada namanya sistem dan pelaksanaan pemeliharaan. Ini ya 923 ya. Oh ya ini ya bagian dari 923 ini ya bisa untuk pengelolaan keselamatan dari operasional pertambangan ya. Salah satunya yang poin pertama itu pemeliharaan perawatan sarana ya, prasarana instalasi peralatan tambangan ya. Jadi memang langsung ke spesifiknya ya, ke sarana, prasarana, alat-alat, fasilitas ya, sebenarnya itu instalasinya, peralatannya ya. Prosedurnya ya nggak beda jauh lah ya dengan sebelumnya. Semua sarana prasarana dalam kondisi baik aman digunakan ya, dicek secara berkala, oh ini alatnya kendala enggak, terus mungkin bahan bakar untuk alatnya sudah yang bagus nggak. Kadang-kadang kalau misalnya bahan bakarnya itu ternyata yang kita supply ataupun kita dapatkan itu kurang bagus, itu alat nggak bakal bergerak dengan baik dan bisa lebih berbahaya kan, tiba-tiba mati di tengah jalan, tiba-tiba apa yang membuat jadi lebih nggak bagus gitu, lebih berbahaya, resikonya jadi lebih tinggi. Tiba-tiba lagi gali terus berhenti di situ aja. Ya, mana tahu harus segera cepat gitu kan. Kalau dia tiba-tiba berhenti di kondisi yang itu pasti jadinya resikonya lebih tinggi gitu kan, terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya.
Jadi memang harus dijaga terus ya. Kalau misalnya makanya di setiap alat berat ya. Ya jadi ini sekedar informasi aja kalau misalnya nggak cuma operator doang yang ada di satu alat berat ya, biasanya ekskavator ataupun bulldozer. Biasanya kalau di tambang itu ada namanya helper ya. Jadi kayak ya helper tuh juga sebenarnya bakal berlatih untuk jadi operator, tapi biasanya helper itu yang ngebantu operator untuk maintenance ya. Ada mungkin istilahnya apa namanya teknisi ya. Teknisi alatnya ada juga yang kalau memang lebih berat, tapi ada kalau misalnya kayak penggantian filter, penggantian pengisian. Kalau yang otomatis enak ya kalau ngisi ngisi apa namanya ngisi bahan bakarnya otomatis ada alatnya mirip kayak di pom bensin enak, tapi kalau misalnya yang perlu ada ya perusahaan mungkin nggak ini dia pakai galonan ya bahasanya kalau yang di ini ya dia harus dibantu ya artinya apa banyak hal yang nggak mungkin operator tuh ngerjain sendiri ya untuk maintenance alatnya makanya butuh helper ya disitulah dan itu biasanya setiap pagi tuh mungkin apa yang harus dibersihin misalnya bucket terutama tuh biasanya kan bucket kalau misal bucket itu eh, untuk ngangkat OB lah ya OB kalau ada yang lengket-lengket di dalam bucket otomatis kapasitas volume yang diangkutnya itu pasti lebih kecil dibandingkan sebelumnya ya yang sebelumnya mungkin 100% ya terus kalau ada yang lengket-lengket di dalam bucket itu ya taruhlah mungkin saking lengketnya ya mungkin 20%. Jadi setiap ayunan lagi, setiap gali lagi, yang awalnya 100% cuma jadi 80% doang, gara-gara banyak yang lengket di situ. Nah, biasanya itu ada operator ada tekniknya sendiri kalau dalam operasional ya. Tapi biasanya kalau setiap pagi itu ataupun setiap selesai kerja itu pasti dibersihkan dulu ya. Biasanya kadang kalau operatornya udah selesai, yang pekerjaan ringan tuh biasanya dikasih ke helpernya untuk membantu bersihin bucketnya sehingga besok selanjutnya alat itu bisa maksimal lagi 100% lagi kerjanya. Seperti itu ya. Jadwal pemeliharaan ya untuk teratur ya ini jadwalnya disesuaikan jadwalnya harus pas ya untuk mengurangi potensi kerusakan dan umurnya juga lebih panjang. Kemudian evaluasi ya semua dievaluasi maka dia perlu perbaikan dan lainnya. Kemudian pengamanan instalasi fasilitas ya fasilitas peralatan sumber daya di area tambangan kalau misalnya dia pakai tenaga listrik sendiri, yaitu harus dijaga kondisinya, ya pengawasan prosedur ya ini semuanya sama ya, identifikasi dan potensinya, kemudian peran pengamanan keselamatannya, pengamanan instalasi penting dalam menjaga keselamatan kerja ya. Ya artinya gitu ya kalau misalnya misal kayak tenaga listrik ya kalau di situ apalagi yang jauh lah, misal anggap jauh dari pemukiman dan harus mempunyai pembangkit listrik sendiri gitu ya otomatis saat itu harus dijaga gitu kan supaya dia ya, aman. Soalnya kalau saya pernah di lapangan itu malah pembangkit listrik kalau yang perusahaan gede enak ya perusahaan itu dia memang kayak memang mini lah pembangkit listrik yang oke. Tapi kalau cuma di kontraktor dan lain yang cuma kecil-kecil ya itu cuma pakai genset doang. Ya, artinya apa kalau misalnya itu ada apa-apa kita ya sebagai yang itu nggak nyaman ya listriknya kurang, listrik nggak ada mati dan sebagainya macamnya jadi lebih sulit lah jadi ininya ya. Apalagi mungkin itu pengaruhnya nanti bisa ke mana-mana gitu ya kalau kalau misalnya listrik pun tidak ada gitu. Nah ini kelayakan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan ya layak atau enggak. Nah, jadi dicek ya, selalu cek. Oh ini masih aman gitu, nggak ada masalah. Selalu dicek kelayakannya. Udah sesuai nggak dengan yang kita inginkannya. Kemudian dievaluasi juga ya sama berfungsi dengan baik nggak. Kalau enggak kita bisa laporin. Nah, laporin kalau ini nggak sesuai gitu atau
Kemudian ya ini poin selanjutnya adalah kompetensi tenaga teknik ya, kualifikasi pendidikan sesuai standar, pembelajaran kerjanya relevan juga, pelatihan khusus itu ya ada pelatihannya. Kalau yang dibutuhkan yang profesional mungkin dibutuhkan misalnya ataupun sertifikasi profesional ini mungkin lebih ke arah misalnya operator udah dapat nggak ini ya apa sih nama SIM, bahasa SIM-nya ada nama SIM tapi untuk alat berat gitu. Kemudian kemampuan teknologi terbaru ya Pak ya, update dengan yang ini ya, tenaga tekniknya. Kemudian selanjutnya ada evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan ya. Jadi memastikan keselamatan kepatuhan terhadap standar operasional pertambangan tadi ya. Proses ini mencakup analisis data, penilaian risiko dan komunikasi perbaikan misalkan ya. Jadi ini cara keseluruhan lah ya untuk tambang kayak gimana kita evaluasi lah sehingga dari data-data nilai resiko apa aja yang udah terjadi, apalagi yang ini ya kalau aman semua ya alhamdulillah berarti bagus pengelolaannya, ininya pemantauan dan penerapannya ya. Tapi kalau misalnya ada apa-apa ya harus diperbaiki. Nah selanjutnya masuk ke poin organisasi dan personel keselamatan pertambangan, struktur organisasi keselamatan. Jadi struktur organisasi ini mirip yang kayak struktur organisasi yang waktu perlindungan lingkungan ya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Artinya apa? Memastikan ada setiap individu itu mengetahui perannya dalam jaga keselamatan, termasuk ada kayak manajer keselamatan, inspektur keselamatan, respons darurat. Artinya apa? Jadi dia punya divisi sendiri, K3 misalnya kalau di KITERA kan ada divisi K3. Artinya apa? Itu yang fokus untuk misalnya ya mengawasin K3, terus kalau ada apa-apa dia menangani juga, sebagai pemantauan, pengelolaan, seperti itu. Ya. Lebih ke K3-nya lah ya. Terus tanggung jawab personilnya juga diperhatikan. Harus punya tanggung jawab yang berbeda ya, implementasi keseluruhan, pelatihan, pemantauan. Dan perlu disiplin juga ya untuk lingkungan kerja aman ya, sehingga kalau misalnya pengawasannya bagus, pekerja pun juga bekerja dengan harusnya dengan bagus juga, baik dan disiplin, sehingga ya untuk hal-hal yang tidak kita inginkan ya bisa kita hindarin. Apalagi tentang kelalaian ya, kelalaian manusia itu kan biasa kadang hal yang susah, maksudnya agak susah tapi masih bisa dikontrol ya. Kalau misalnya itu kehendak yang maha kuasa ya kita nggak bisa apa-apa kalau memang ya ada hal yang lain gitu. Tapi kalau hal-hal yang bisa kita hindari ya kita hindari. Kemudian ya ini yang penyediaan peralatan tambang. Oke, jadi untuk jenis peralatan pertambangan ya menjadi berjenis ya alat berat, ekskavator, bulldozer, dump truck, peralatan pemrosesan misalnya ada crusher, conveyor, ya peralatan memiliki fungsi strategi mendukung berbagai tahapan proses tambangan ya. Penyediaannya ya ini penyediaannya itu ya untuk melengkapi itu ya supaya lebih aman ya. Nggak mungkin kita bulldozer jadiin alat angkut alat muat, nggak mungkin karena dia cuma dorong doang, nggak mungkin masukin ke dump truck ya. Ya itu ya secara logika ya nggak mungkin lah ini ya. Pasti butuh ekskavator ya. Jadi peralatannya itu benar-benar harus pas. Ekskavator untuk ngeratain tumpukan-tumpukan yang misalnya lagi ini bisa aja ekskavator dia ngedorong-dorong tapi nggak efektif. Makanya butuh bulldozer yang membantu itu. Ya, seperti itu ya. Ya, penggunaan ya, penyediaan peralatan, mencapai kapasitasnya ya sesuai nggak dengan target kita, efisiensi, biaya operasional nggak sesuai dengan standar keselamatan. Ya, alatnya juga harus dicek tuh. Ini merek apa, kayak gimana, ada biasa kendalanya apa, ataupun mungkin kalau kita beli sendiri, ya tergantung kita belinya second atau yang baru. Kalau yang baru insya Allah aman lah ya. Nah, ini kalau dari perusahaan. Tapi kalau misalnya belinya yang mungkin bekas ya, kalau perusahaan cuma sanggup yang beli yang bekas, bisa aja itu ada apa kendalanya harus dicek layak atau enggak gitu dan lainnya. Artinya apa? Sesuaikan dengan rencana kita ya. Penting memastikan
pilih dapat memenuhi kebutuhan operasional pertambangan dengan optimal. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ya kalau salah ini tentang rencana penggunaan dan pengamanan bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya ya. Jadi proses penggunaan peledak ini perlu diperhatikan apa aja sih? Kalian bisa sampaikan. Oh, ya kalau dipakai ya bahan peledak nih ya, apa aja bahan peledaknya, penggunaannya seperti apa ya, SOP penggunaan bahan peledak ini kayak gimana ya, harus jarak lebih jarak seberapa, mungkin lubang-lubangnya pertama lubang-lubang peledakan seberapa jaraknya, kemudian pakai apa namanya, bukan misiu ya, apa istilahnya, sejauh apa jaraknya di detonet diledakin, atau operator yang ledakinnya itu kan biasanya ada bunkernya sendiri, ada tempat pelindungannya juga, berapa jaraknya dan lain-lain ya, itu perlu diperhatikan ya. Dari ya prosedurnya ya, SOP-nya ada perencanaan, persetujuan, pelaksanaan ya, itu tadi pengujian evaluasi risiko. Artinya semuanya itu harus diperhatikan ya untuk proses bahan peledak, penggunaan bahan peledak ya, siapa aja yang boleh akses, terus ya bagaimana ya proses penggunaannya dan lain-lain. Pengamanan bahan berbahaya diberikan langkah-langkah untuk menjaga proses penyimpanan yang benar ya. Nah, di sini yang beda itu biasanya penyimpanan ya. Jadi penyimpanannya nggak sembarangan disimpan ya, karena bahaya kan kalau misalnya dia bahan peledak dekat dengan sumber api gitu, ataupun yang apa sih namanya, yang inilah biasanya memang dikhususkan sendiri tempatnya agak jauh ya, kalau ada apa-apa ya, ya pasti bahaya lah. Kalau ada apa-apa berarti dia udah melaksanakan sesuatu yang salah ya, karena tidak dijaga dengan baik kalau misalnya terjadi apa ya. Tapi untuk menghindari hal itu makanya dipisahkan dari biasanya mungkin area mes ya, area tempat tinggal, dengan itu di posisinya apa sih namanya, dijauhkan lah ya, di tempatnya sendiri. Terus juga biasanya kondisinya juga yang standar lah ya, maksudnya aman, atau mungkin dia pakai dan mungkin pengamanan ya, nggak semua orang bisa akses ya, cuma orang-orang tertentu doang yang punya kuncinya, sehingga orang lain yang mau usil ya, kadang-kadang ada aja yang apa namanya, usil dan lain-lain tuh pingin menggunakan itu ya, aman karena kuncinya dipegang sama orang tertentu gitu yang bisa menjaga. Ya itu artinya apa ya, kayak ngejaga bahan peledak ya, kita pikirin aja lah, bahan peledak kalau nggak dijaga dengan baik terus tiba-tiba ngeledak dekat-dekat kita ya, ngeri juga kan. Makanya butuh diperhatikan banget ya menggunakan bahan tersebut, peledakan tersebut ya. Walaupun ya kadang-kadang kan nggak bisa langsung meledak gitu aja kan, pasti ada kayak pemicunya dulu. Tapi ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya perlu kita amankan seaman-amannya, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya untuk bab ini. Jadi di keselamatan pertambangan ini ya ada manajemen risikonya. Jadi di situ kalian nanti jelaskan ya di studi kasus kalian ya, oh ini ya sebenarnya mungkin kalian tambahin teori terus kalian masukin, oh, untuk manajemen kalian menggunakan apa instrumennya, ngecek identifikasinya kayak gimana ya, kemudian penilaiannya kayak gimana, kendaliannya kayak gimana ya kalian tentuin. Kemudian nanti pengolahan keselamatan dan kesehatan kerjanya juga seperti apa, kemudian keselamatan dan kesehatan seperti apa ya, sesuai dengan ini kalian masing-masing. Oke, ya mungkin itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Aman semua? Udah nangkap ya? Aman kan ya? Aman ya? Ya, oke lah. Saya tunggu
1 menit lah ya, 1 menit cukup, dah 1 menit. 1 menit kalau nggak ada ya sudah kita cukupkan gitu ya. Kita tunggu sekitar 1 menit lah ya, 1 menit 2 menit. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oh iya, slide-nya perlu? Perlu Pak, boleh Pak. Biasanya di-share di mana? Di drive itu atau ada tempat sendiri? Biasanya dari ketua kelas Pak, ngechat Bapak nanti. Oh, oke. Siap. Nah, kalau gitu nanti saya siapin slide. Oh iya, ini ya sama kayak sebelumnya ya. Jadi untuk sampai minggu depan lagi ya, minggu ke 12 ya, minggu besok. Ya kalau ada yang mau nanyakan ya, sebenarnya saya seminggu ini nggak ada yang nanya ini lingkungan. Ya, berarti saya anggap aman sih. Tapi kalau masih ada yang mau sekalian lingkungan tentang K3 ya, tentang keselamatan pertambangan ini mau ditanyain juga, mau bimbingan, silakan hubungi saya langsung juga boleh ya. Kalau ada yang mau bimbingan ya, konsultasi tentang, ya nggak apa-apa lah, lingkungan juga bisa lah, karena nggak tahu kalian pingin bareng sekalian. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, jadi sekali lagi saya ulangi, saya persilakan yang mau bimbingan selama seminggu ke depan ya, sampai ketemu selanjutnya, silakan. Mungkin itu saja untuk malam hari ini. Saya akhiri, ya mohon maaf jika ada yang salah dari saya, ada teman yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semua, selamat istirahat.